خلاص أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma aslih qulubana wa a'malana. Allahumma amin. Para hadirin, Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surga yang ada di dunia ini. Kita berharap kepada Allah semoga Allah berikan semua keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan untuk para penuntut ilmu. Diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa mengajarkannya nanti entah ke anak kita atau ke keluarga kita, sehingga bisa jadi pahala jariah terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran atau pembahasan kita untuk membahas kitab Tauhid karya Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pembahasan tauhid, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus terus dipelajari, terus diulang-ulang. Ya. Terlebih di zaman kita sekarang banyak sekali orang-orang yang bermasalah tauhidnya, bermasalah akidahnya. Dan sangat disayangkan banyak yang bermasalah tersebut. Maksudnya akidahnya bermasalah, tauhidnya bermasalah. Orangnya adalah orang yang dijadikan tokoh, orang yang didengarkan perkataannya, orang yang diundang dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya banyak orang yang mempercayai, banyak orang yang mengikuti, dan ini adalah musibah besar. Ini adalah musibah yang sangat besar. Oleh karena itu kita pelajari ini, semoga dengan kita mempelajari kita selamat dan kita bisa menyelamatkan keluarga kita, dan kita bisa menyelamatkan orang ya dengan mendakwahkannya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ana ingatkan kembali ketika ada seseorang ucapannya, perbuatannya, keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka jelas sekali mana yang kita ikuti, mana yang kita tidak ikuti. Karena manusia selain Nabi Muhammad SAW selain Nabi SAW bisa salah, bisa diterima dan bisa ditolak. Dan ini ujian bagi kita secara umum ya. Kita ini tidak jarang ketika kita dulu diajarkan, dikasih tahu gitu ya oleh pendahulu kita, orang yang kita anggap sebagai guru. Lalu kita mendengarkan hadis, mendengarkan ayat, ternyata kok nggak seperti yang diajarkan guru saya dulu. Ternyata tidak benar. Nah ini ujian, ya, ujian bagi kita. Mana yang mau kita ikuti, mana yang mau kita terima. Ya, ini ujian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan, keselamatan adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Keselamatan adalah mengikuti orang-orang yang selamat dan sudah dijamin masuk surga. Siapa mereka? Nabi dan para sahabat. Saya sudah sering ya menyampaikan, kalau kita mau sukses, ikuti orang-orang yang sudah sukses, ikuti langkah-langkahnya, ikuti jalannya. Begitu juga dalam masalah akhirat. Kalau kita mau masuk surga, ikuti siapa? Orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, yaitu Nabi dan para sahabat. Nah, kalau ada orang yang mengajak kita atau menyampaikan sesuatu kepada kita yang ternyata bertentangan dengan keyakinan
atau amalan orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, maka sangat jelas. Oh, ini berarti kayaknya nggak tepat, ini nggak tepat ini. Saya yang mau jelas aja lah, yang jelas-jelas masuk surga gitu. Baik, itu muqaddimah ma'asyiral ikhwah fillah. Kita langsung masuk ke kitab tauhid. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab qaulillahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Masuk ke bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum membawakan ayat 100 yang ke-165 dari surat Al-Baqarah. Allah mengatakan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang disembah selain Allah itu diistilahkan di dalam Al-Qur'an itu sebagai nid atau andad, sebagai tandingan. Ya, selain Allah yang disembah itu bahasa Al-Qur'an itu nid, ya niddun atau andad jamaknya, yaitu tandingan. Ya. Kenapa dinamakan tandingan? Karena orang-orang yang menyembah selain Allah itu telah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah. Jadi disejajarkan gitu. Nah, karena itu ya sebagai tandingan jadinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Wahidul Ahad, ya, Maha Esa. Jadi Allah di sini menyatakan bahwa ada di antara manusia yang menyembah selain Allah, menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Manusia ini mencintai tandingan-tandingan tersebut, maksudnya selain Allah tersebut, seperti mencintai Allah. Seperti mencintai apa? Mencintai Allah. Dan prakteknya masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, ya di dunia nyata gitu ya. Di zaman Nabi aja ya, di zaman Nabi. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menyembah selain Allah. Mereka buat patung. Kalau ada orang soleh meninggal dunia, mereka buat patung, kemudian mereka sembah patungnya. Ada orang baik, ya, orang soleh meninggal dikubur, terus mereka beribadah kepadanya. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah, tandingan jadinya. Mereka cintai tandingan-tandingan tersebut, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah. Ini masalah besar hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan di zaman kita sekarang pun ternyata masih banyak, subhanallah. Masih banyak. Ada orang orang soleh gitu ya. Orang soleh kemudian meninggal dunia. Kemudian dikubur. Karena saking cintanya para pengikutnya ini kepada orang soleh ini, subhanallah, sampai-sampai mereka jadikan kuburan orang soleh ini tempat apa? Tempat ibadah. Dan saking cintanya mereka kepada orang soleh ini, mereka minta kepada orang soleh tersebut yang telah meninggal. Padahal subhanallah, kita semua tahu doa itu ditujukannya hanya untuk siapa? Harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah bukan? Ibadah. Yang namanya ibadah itu hanya ditujukan ke siapa, Pak? Kepada Allah. Boleh tidak kita menunjukkan ibadah kepada selain Allah? Tidak boleh. Dilarang oleh Allah. Nah, tapi entah nggak tahu kenapa, ya inilah pemahaman kalau bermasalah. Jelas-jelas ya, ibadah atau doa itu ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah, malah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya tersebut yang mana mereka cintai. Ini musibah besar. Musibah besar wallahi. Dan musibahnya juga, ini musibah saya katakan. Ketika mereka diingatkan, mereka membenci orang yang mengingatkan. Mereka perangi. Kenapa? Karena mereka mencintai yang mereka doai tersebut. Ini
musibahnya apa? Orang yang melakukan adalah orang yang mengklaim dirinya muslim. Mengklaim dirinya apa? Muslim. Kalau orang kufar, non muslim, ya emang begitu kelakuannya. Memang seperti itu perbuatannya. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka mencintai selain Allah tersebut. Itu non muslim memang kayak gitu. Cuman yang jadi musibah adalah orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, hamba Allah, ingin masuk ke dalam surga. Tapi apa? Karena cintanya dia kepada selain Allah tersebut, entah apapun didoai. Saya pernah subhanallah melihat video atau foto juga ya, ada orang sujud ke kuburan orang soleh. Dia sujud di kuburan orang soleh tersebut. Dia sujud. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau seandainya Rasulullah masih hidup, luar biasa. Kita pernah sampaikan Mu'adz radhiyallahu taala anhu ketika pulang dari Syam. Mu'adz pulang dari Syam. Jadi ketika Mu'adz sedang di Syam, beliau melihat para raja itu disujudi gitu. Jadi rakyatnya itu sujud kepada para raja. Akhirnya sahabat yang mulia Mu'adz berpikir, wah ini Rasul lebih layak, Rasul lebih berhak. Akhirnya ketika beliau pulang, ketika beliau berjumpa dengan Rasul, langsung beliau sujud di hadapan Rasul, sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini wahai Mu'adz?" Ya Rasulullah, saya melihat rakyat di Syam mereka sujud kepada ya orang-orang petinggi, jadi yang petinggi mereka. Engkau lebih layak. Apa kata Rasulullah? "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Enggak boleh. Tidak apa? Tidak boleh. Ini Rasul. Rasul derajatnya yang luar biasa tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang sujud di hadapannya, masih hidup Rasul. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat yang mulia Mu'adz tidak tahu kalau itu dilarang. Akhirnya setelah itu tidak pernah lagi. Nah, sekarang ini ada ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta, cinta kita kepada orang yang saleh. Kita cinta kepada para ulama kita agungkan mereka, kita muliakan mereka, tapi jangan sampai kecintaan kita, pengagungan kita kepada mereka membuat kita menyetarakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Coba hari ini dakwah kita ini ya Allah simpel kan? Ngajak orang ayo beribadah kepada Allah aja. Salah enggak? Bahaya. Dakwah ini bahaya. Ngajak orang beribadah kepada Allah, ayo sujudnya kepada Allah aja. Bahayanya di mana? Bahaya bagi mereka yang bisnis. Apalagi yang lagi viral kan. Ini kuburan palsu apa segala macam. Bisnis. Dan mereka musuhi kita-kita yang mengingatkan kaum muslimin. Kenapa? Ininya macet ininya. Iya, kita mengagungkan ulama, wallahil adzim. Kita semua memuliakan ulama, wallahil adzim. Ya, kita mengagungkan mereka, tapi pemuliaan mereka, ya pengagungan kita terhadap mereka tidak sampai membuat kita menyembah mereka, berdoa kepada mereka. Karena jelas doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Kan kita dituduh, kalian tidak mencintai ulama. Kata siapa? Kita diajarkan untuk beradab kepada para ulama. Kalian melarang orang berziarah kubur. Kata siapa? Kita anjurkan gitu. Kita sering bahas. Mengingatkan orang-orang untuk apa? Mengingat kematian. Ziarah kubur jelas. Nabi SAW mengatakan,
Ya, di dalam hadisnya yang sahih, nahaitukum an ziyaratil qubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, kata Rasul. Karena para sahabat dulu akidahnya belum kuat. Nanti takutnya apa? Ketika mereka diperintahkan ziarah kubur dalam keadaan kondisi apa? Iman mereka belum kuat, akhirnya tadi disembah. Nah, ketika sahabat sudah kokoh keimanannya, maka kata Nabi, ziarah kubur. Karena itu bisa mengingatkan akhirat. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur, tapi apa? Ziarah kubur itu harus apa? Sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya. Pertama mengingat apa? Kata Nabi tadi, mengingat mati, ingat akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua mendoakan ahli kubur. Itu tujuannya. Bukan apa? Minta kepada si yang dikubur. Apapun gelarnya, setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun ini. Maka di dalam hadis dalam Al-Quran kita sangat diingatkan. Dan ini penyebab terjadinya apa? Kesyirikan. Atau awal maksud saya. Awal terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Gara-gara pengagungan terhadap orang soleh yang melampaui batas, akhirnya apa? Dijadikan patung. Kemudian apa? Akhirnya disembah. Ini mirip-mirip. Nah, ini yang selalu kita ingatkan kepada umat Islam. Kepada umat Islam, ayo beribadah hanya kepada Allah. Kalaupun ziarah kubur silahkan, tapi itu untuk mengingat akhirat, bahwa kita akan mati nanti, ya sehingga kita biar semangat beribadah. Doakan orang-orang yang dikubur kalau dia muslim. Itu. Kita enggak melarang sama sekali ziarah kubur. Yang kita larang adalah ketika ziarah kubur berdoa ke yang di kuburan. Cuman yang disebarkan, dibuat apa? Framing itu melarang. Ya karena dari tadi kasihan umat, wallahi kita sedih sekali melihat umat Islam. Ya mereka-mereka yang awam, mereka-mereka yang menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang ditokohkan, namun ternyata apa? Disalahkan jalannya, arahnya disalahkan, wallahi adzim. Hanya karena apa? Cuan, bisnis. Kan paling renyah membodoh-bodohi umat itu kayak gitu. Oh ini kalau kamu berdoa sini kaya nanti, kamu nanti lancar rezekinya kalau ini. Ya, dari mana? Para sahabat Nabi SAW ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, nggak ada kayak gitu. Padahal di zaman itu subhanallah pernah. Di saat Abu Bakar memimpin, banyak orang-orang yang murtad karena mereka menganggap bahwa udah ini ngikut Nabi Muhammadnya sampai sini aja. Udah meninggal ya udah murtad. Diperangi. Nggak ada Abu Bakar datang ke kuburan Rasulullah SAW. Kemudian ya Rasulullah, tolong nih bantu ini. Nggak ada. Di zaman Umar paceklik, kering, kerontang, masyaallah muslimin. Nggak ada Umar datang ke kuburan Nabi. Para sahabat, ayo kaum muslim datang ke kuburan Nabi, kita minta ke Nabi. Nggak ada. Karena mereka paham bahwa berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat dan mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kotor, nah itu. Tapi saya orang yang banyak dosa, berumuran dosa. Gak bisa langsung. Siapa yang ngomong gak bisa langsung? Allah selalu mengatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepada aku akan kabulkan. Gak ada. Tidak ada. Ya cuman itulah karena kesalahpahaman, karena mereka kena doktrin gitu ya. Akhirnya mereka menyembah selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap mereka dapat hidayah gitu sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kecintaan kita kepada kepada orang-orang soleh. Kenapa saya fokuskan? Karena ini di sini
banyak umat Islam yang jatuh gitu. Gara-gara kecintaan dia kepada wali contohnya, orang-orang yang aulia. Akhirnya apa? Mereka menyembahnya. Wallahil adzim kita sangat cinta kepada wali-wali Allah. Wallahil adzim. Tapi kecintaan kita kepada mereka kita buktikan dengan apa? Doakan mereka. Ikuti petuah-petuah mereka yang lurus, yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Iya, bukan malah apa? Menyembah mereka. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal. Kita sudah diberikan akal. Kita diberikan petunjuk dalam Al-Quran dan juga hadis. Ketika datang, kita ikuti. Yang salah jangan kita ikuti. Siapapun yang mengatakan. Dan jangan sampai kita beranggapan asal udah pokoknya saya ngikutin fulan, ulama anu udah beres gitu ya, selamat ya, nanti dia yang nanggung. Enggak. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini jelas salah, haram kita mengikutinya. Tidak boleh. Dan tetap kita doakan agar dia dapat hidayah. Jadi jangan sampai hadirin, karena banyak orang Ustaz, yang penting kata Ustaz itu begini udah dia yang nanggung nanti. Enggak. Allah katakan dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang mereka mengikuti petinggi, orang-orang yang mengikuti petinggi mereka, udah tahu salah, udah tahu itu enggak benar, bertentangan, udah ada yang ngingetin, tapi apa? Tetap diikuti. Apa kata mereka di akhirat nanti? Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, datangkan kepada kami. Ya Allah, datangkan kepada kami yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia agar kami injek mereka. Bayangkan ada. Karena gara-gara ente ketika ada kebenaran datang, ada yang mengingatkan, akhirnya saya tolak gara-gara ente gitu. Jadi banyak hadirin kaum muslimin umat Islam yang menyangka asal udah dengar katakan wis pokoknya udah itu loh. Maka kita harus berhati-hati. Hidup udah sebentar gitu ya. Jangan sampai kita sengsara nanti di akhirat. Jadi Allah nyatakan di dalam ayat ini, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Mereka mencintai selain Allah tersebut yang disembah, yang dimintai dan seterusnya, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nyatakan bahwa orang musyrikin pun mencintai Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu masalahnya. Masalahnya itu mereka beribadah juga kepada selain Allah gitu. Mereka cinta juga kepada selain Allah. Ya. Ini masalah. Makanya hadirin perlu diingat bahwa bahwa orang Islam itu tidak cukup hanya hanya meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, enggak cukup. Iblis emang enggak ngaku Allah penciptanya. Iblis menyatakan secara jelas, khalaqtani min nar, ya Allah Engkau ciptakan saya dari api, Engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis ngaku Allah penciptanya. Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Cuman masalahnya mereka berdoa juga kepada selain Allah. Itu masalahnya. Dan kondisi ini banyak. Kondisi ini ada di masyarakat. Mereka beribadah juga kepada Allah, mereka sholat, mereka minta kepada Allah. Cuman masalahnya mereka juga minta kepada selain Allah mirip-mirip seperti orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah. Nah, ini yang kita ingatkan terus kepada umat. Ayo berdoanya kepada Allah saja.
kepada Allah. Udah tinggalkan yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk juga ke apa? Ini tadi orang-orang musyrikin ya. Orang-orang musyrikin. Bahkan ada manusia yang cintanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya non-muslim. Non-muslim. Orang-orang beribadah kepada selain Allah seperti orang Nasrani, contohnya Nasara, dapat rezeki, dapat apa? Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Puji Tuhan. Ya kan? Apa dia sebut Allah? Enggak. Siapa yang disebut? Yesus. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kasihan hadirin Allah. Surga milik Allah. Ya. Surga milik Allah. Dan Allah sediakan untuk mereka yang beriman, yang beribadahnya kepada Allah, terus mereka dengan melakukan itu berharap surga. Surga siapa? Orang-orang ya selain itu Yahudi, kemudian orang-orang Buddha contohnya. Mana ada cinta kepada Allah? Enggak ada. Mereka cinta kepada patung-patung mereka. Ini Allah sebutkan. Mana mesti ada yang begitu. Allah yang memberi, Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Tapi mereka nisbatkan rizki itu kepada selain Allah. Mereka malah menyembah selain Allah. Mereka enggak menganggap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah kalau seandainya Allah ancam mereka masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya karena yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada merenung. Ya pantas sih kalau sampai kayak gitu. Karena penciptanya dilupakan. Yang membuat dia bisa makan, minum, dapat rezeki dan seterusnya, dapat pencapaian-pencapaian Allah, malah yang dipuji-puji selain Allah. Allah enggak dianggap. Sedangkan surga milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau membawakan ayat surat ayat ke-24 ayat ke-24 surat Taubah. Surat At-Taubah. Ini masih terkait dengan cinta. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang, katakan, jika bapak kalian, ayah kalian, jika ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, serta perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai. Itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukumannya. Ini tafsirannya. Tunggu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ngeri ya kalau seandainya ini semua lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini disebutkan bapak, anak, saudara, istri atau pasangan, keluarga, harta yang kita miliki, kita usahakan, kemudian perdagangan, kemudian tempat tinggal lebih dicintai. Ini semua lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka
kata Allah, fatarabbasu, tunggu siksaan, tunggu azab. Tunggu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman ini. Tapi perlu diingat, bukan berarti kita nggak boleh mencintai. Kita semua cinta. Kita cinta orang tua kita. Kita cinta anak-anak kita. Kita sayang kepada saudara-saudara kita. Kita sayang kepada istri kita. Kita sayang kepada keluarga kita. Kita bahagia. Kita cinta dengan harta kita. Dan perdagangan yang kita buat, usaha kita cinta ini. Dan apakah dan rumah ya? Dan apakah salah? Enggak salah ini. Maksud ayat ini adalah kalau kecintaan kita terhadap ini semua, ya, terhadap ini semua menjadikan kita meninggalkan kewajiban, maka ini yang tidak boleh. Ketika berbenturan, kita pernah sampaikan, ketika berbenturan, ternyata ini yang lebih kita cintai, yang kita pilih daripada Allah dan Rasulnya. Nah di situ masalahnya, di situ. Ini bukan nggak boleh kita mencintai, boleh. Ini fitrah, ya. Kita suka, kita punya usaha, kita suka, apalagi lancar, apalagi sudah bercabang-cabang banyak, menghasilkan miliaran contohnya setiap bulannya, sangat cinta kita. Rumah yang dibangun, sangat sayang kita cinta, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu, ketika benturan, lagi usaha, waktu sholat datang, contohnya. Nah ini kan berbenturan nih, ini mana nih? Mana yang lebih dicintai? Allah dan Rasulnya. Ya udah berangkat. Tutup dulu. Kalau memang nggak bisa, kalau memang nggak ada penjaganya, contohnya perempuan yang jaga, karyawan gitu ya, ibu-ibu karyawannya barangkali, atau nanti disuruh gantian. Sebenarnya bisa, kalau diatur bisa. Punya karyawan contohnya, banyak karyawannya, ya udah nanti suruh mereka gantian, tapi tetap sholatnya di masjid. Atau semua udah pokoknya kalau ada yang laki-laki ke masjid, nggak peduli pokoknya, masak kayak matiin, berangkat ke masjid. Bisa gitu. Jadi yang jaga udah yang perempuan-perempuan, mungkin restoran gitu ya, udah. Atau bisa diatur gantian, karyawan pokoknya sebulan udah ke masjid, udah selesai pulang, ntar gantian mereka ke masjid, buat jamaah lagi di antara mereka saja. Bisa diatur sebenarnya kalau mau ngatur, Atau lagi ini jualan, contohnya kita jualan sendiri, naik motor barangkali jualan di pinggir jalan, waktu sholat. Nah mana yang lebih kita cintai? Allah kah? Atau ini dagangan kita? Jadi yang jadi masalah itu kalau pas benturan ternyata kita pilih selain Allah tadi. Jelas-jelas Allah larang, malah kita terjang. Rasul larang, kita terjang. Bapak kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ketika benturan, bapak nyuruh contohnya, ternyata yang dia suruh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di situ ujiannya, mana yang kita pilih? Nah, kamu nggak usah kayak gitu. Kamu tinggalkan majelis ilmu, tinggalkan itu. Biasanya kalau awal-awal itu ketika anaknya berubah, udah mulai celananya contohnya mulai mengangkat, celananya cingkrang, itu orang tua langsung, kamu Muhammadiyah atau kamu kayak apa ya celanamu itu, jangan kayak gitu. Dilarang sama, mana yang mau ikuti? Kalau seandainya ikuti, di saat itu ikuti orang tua, berarti Anda lebih mencintai orang tua daripada Allah dan Rasulnya. Nah itu masalah. Dihukum nanti sama Allah kalau nggak bertobat. Anak-anak, kan tadi kata Allah, katakanlah jika ayah kalian dan anak-anak kalian. Ini pun kita. Anak-anak minta sesuatu, ternyata yang diminta nggak boleh dalam syariat. Kita turutin.
kita kasih. Nah, berarti apa? Lebih mencintai anak-anak daripada Allah dan Rasulnya. Bukan kita nggak boleh mencintai anak, silahkan. Tapi di saat anak meminta sesuatu yang ternyata bertentangan, ya jangan dituruti. Cari opsi yang halal. Begitu juga saudara kita, istri. Nah ini istri, awas istri ini. Kadang-kadang nih, istri ini bisa jadi racun istri. Ya, kalau nggak solehah, udah bisa jadi racun dia. Ngaji terus orang suaminya ngaji, suaminya ini terus. Ya. Padahal jarang juga sebenarnya. Keluarga, harta, nah gitu juga ya. Harta, usaha tadi sudah kita contohkan. Intinya ketika berbenturan. Ketika kita berbenturan, kalau seandainya malah kita pilih selain Allah tadi yang itu disebutkan di sini, maka naudzubillah. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah sampai Allah mendatangkan hukumannya. Apa hukumannya? Di sini nggak disebutin. Ya terserah Allah. Tapi biasanya ini nggak mesti, biasanya ketika seseorang biasa meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulullah, maksudnya meninggalkan ajaran, maka al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung amal. Sebagaimana dia sering meninggalkan perintah, maka dia akan ditinggalkan. Biasanya ditinggalkan oleh siapa dan oleh apa? Hartanya. Dan biasanya di masa tua. Di masa dia sudah nggak bisa apa-apa. Dan banyak hadirin. Lihatlah orang-orang yang dulu pernah berjaya tapi jauh dari Allah. Lihatlah di masa tuanya. Ya. Banyak hadirin. Di saat dia butuh dengan anak istrinya justru ditinggalkan. Hartanya Allah habiskan. Dengan cara Allah ditipu kah, kebakaran kah, dibawa kabur atau apa. Di masa itu anaknya nggak mau jenguk lah, anaknya pergi dan seterusnya. Dia itu di dunia karena dia sering meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh pedih ya. Maka hati-hati ya, saya ingatkan benar ikhwan ya, bapak-bapak sekalian, kaum muslimin yang di sini, kita bekerja, kita kumpulkan harta ya demi masa depan anak-anak dan istri kita, untuk kenyamanan kita di masa tua nanti. Tapi ayo sambil ini jaga syariat Allah. Jangan tinggalkan, jangan sampai udah kumpul-kumpul bos ketipu. Oh, bangun rumah runtuh rumahnya, gempa. Ya kayak gitu balasan Allah tuh. Jadi kalau ambil sakit hati, jadi pedih. Naudzubillah. Jadi kita jaga nih. Kita apa? Kita jaga. Baik. Hobi kita, hobi lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini banyak nih. Gara-gara hobinya main bola atau yang semacamnya. Ya boleh, nggak apa-apa, silahkan, nggak dilarang ya. Olahraga, nyari keringat supaya sehat, supaya maksimal beribadah, bagus. Cuman jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat dan yang lain, yang wajib lah nih. Ya, hadirin yang makan oleh Allah. Pada akhirnya ya kita semua akan mati ya. Semua akan mati ya, kita persiapkanlah Bapak sekalian. Cobalah kita ini sering-sering merenung kalau seandainya ternyata kita mati besok atau mati malam ya, nggak lama lagi mati, coba kira-kira gimana? Apa pencapaian kita untuk akhirat? Apa yang sudah kita bangun untuk akhirat kita? Kalau di dunia oke lah, dunia kita bangun juga. Tapi coba bayangkan, kan orang-orang yang mati itu pun sama kayak kita. Oh, tahun sekian tahun lagi pokoknya saya begini, perencanaan. Mati dia. Apa yang dibawa? Ya udah amalan yang dia lakukan selama ini saja. Baik, Bapak Ibu yang Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan cinta ya. Intinya boleh, nggak masalah kita mencintai siapapun ya. Tapi tadi jangan sampai ketika berbenturan
yang ketika berbenturan dengan syariat Allah, jangan sampai kita malah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nikmati yang halal banyak sekali ya. Banyak yang halal. Wallahu a'lam bishawab, waktunya sudah habis, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.